Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Pembacaan kali ini tuh untuk kita cari tahu ya, bagaimana sesungguhnya energi si dianya ke dirimu. Nah, jadi kita akan ulik-ulik di sini apakah ada rasa penyesalan dari si dianya ketika kamu merasa tersakiti dengan ucapannya dia atau dengan sikap lakunya dia ya. Nah, apakah ada rasa bersalah di sana gitu ya? Terbebanikah dia untuk kemudian merubah diri ya supaya menjadi pasangan yang lebih bagus lagi ke kamu. Nah, gitu. Oke. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya terbolak-balik ya, vice versa. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Apakah ada rasa sesal dalam diri seseorang ini ketika dia telah menyakiti dirimu? Maka ini dia jawabannya. Nah, ada energi dari The Magician di sana. Berikut ada energi dari The Sun reverse. Berikut ada energi dari ya, kemudian ada di sini. Siapapun dia dan apapun yang dia lakukan ke kamu. Tapi mari lihat di sini tuh, jika pertanyaan apakah ada rasa sesal di sana, maka jawabannya nampaknya tidak ada rasa sesal. Mari bilang tidak ada rasa sesal di sini ya. Malah apapun yang dikerjakan kepada kamu, apapun yang sudah dia perlakukan kepada dirimu, itu tuh nampaknya disengaja betul bos. Sungguh-sungguh itu ya. Nampaknya ini semacam bisa ini ya. Kalau kamu punya barang bukti gitu ya. Bisa ini tuh dia dilaporkan ini ke Pak Polisi gitu. Karena ini perbuatan yang disengaja gitu lah. Perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang memang itu tuh perbuatan kejahatan terencana. Ini nih kalau mari lihat. Gitu ya. Jadi kayak sengaja dicari-cari caranya, dicari-cari waktu yang tepatnya gitu. Jadi ini tuh bukan, kalau mau bilang ini tuh bukan kayak semacam dorongan apa ya, dorongan secara impulsif. Itu tuh hanya reaktif aja. Oh enggak. Marah energi dari si dia enggak. Gitu loh. Jadi gini ya, katakan kalau misalnya kamu tersakiti karena kalian itu tuh bertengkar gitu. Mari lihat pertengkaran itu tuh topiknya boleh itu tuh memang direncanakan sama si dia, pura-pura dia cari-cari masalah, gitu loh. Nah di sana nih, mari lihat, ya. Pura-pura bodoh dan kemudian dia sebenarnya itu caranya dia untuk nyari masalah sama kamu. Itu kalau mari tangkap. Ya, jadi sepertinya apakah ini orang bullier? Ya, bisa nih akan menjadi bullier ya. Kerjaannya itu tuh yang ngebully kamu gitu loh. Mari bilang ini tuh karena ada juga ya rasa benci nih sama kamu. Benci. Ini tuh bencinya bukan karena kamu nyakitin dia nih, mari nampak. Bukan nyakitin dia, tapi semacam ada isu-isu apa ini ya, kalau mari bilang. Kayak gini nih isunya. Kayak nganggap kamu rendah gitu ya. Karena misalnya kasta ya. Derajat, misalnya dia kayak ngerasa dia tuh lebih kaya dari kamu lebih, maaf nih, kamu lebih miskin gitu. Atau ini bisa tuh apa itu istilahnya ya, semacam kesukuan itu, suku gue lebih tinggi daripada suku lo, yang gitu itu loh. Kayak misalnya ya, semacam kita ini kan orang ini penyakitnya orang Indonesia ini, bule itu tuh dianggap seperti datang dari kalangan atas gitu ya, sementara orang Indonesia asli kayak kita ini tuh dianggap seperti rakyat jelata gitu. Nah itu bisa juga ini Mas Ana. Maaf, ini tuh bisa juga ini perkara agama, ini maaf nih gitu. Jadi jangan-jangan dia memang terlahir dari budaya yang fanatik tinggi, agama yang berbeda itu tuh dianggap kafir gitu ya. Kafir itu kan artinya kan tertutup ya, tertutup pada kebenaran Tuhan gitu ya. Itu kan kafir artinya kan, tertutup pada kebenaran
Tuhan yang diimani. Itu ya, itu mungkin ya lebih tepatnya. Bisa di sana itu, mari lihat. Jadi kayak ini pun boleh nih, misalnya kayak doktrin-doktrin yang nggak bener gitu loh. Doktrin-doktrin yang keliru. Doktrin itu artinya pengajaran. Ya. Pengajaran keliru masuk ini ke seseorang ini gitu ya. Kayak di brainwash dianya gitu. Jadi ya kamu memang adalah target. Di matanya dia memang kamu itu tuh target yang patut untuk diburu, dikejar, untuk disakiti gitu loh. Di sana ya. Tapi itu tuh kayak namanya doktrin gitu. Jadi nampaknya Mari sudah secara alami aja dia melakukan tindakan untuk nyakitin kamu gitu loh. Jadi nampak nggak ada rasa ya ampun, satu seperti sebiji debu pun nampak Mari nggak ada itu rasa bersalahnya dia, nggak ada. Gitu loh. Jadi ini tuh bukan karena kebencian personal ini kalau Mari lihat ya, tapi kayaknya kebencian kolektif ini. Misalnya gini ya, kamu disakiti karena ya kamu anak baru, newbie. Ya, jadi macam kearoganannya senior junior itu mah patut aja itu ditoyor gitu ya. Namanya anak baru gitu ya. Aku nih orang sudah lama, aku nih udah senior gitu. Aku nih loh udah veterannya di sini, bosnya di sini. Jadi sudah seperti biasa aja budayanya gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau misalnya nih yang dia lakukan ke kamu, bikin kamu itu tuh stres sampai kamu depresi gitu. Tapi itu tuh bisa kayak untuk saat ini tuh nggak dia sadari. Nggak dia sadar. Jadi semacam hal yang lumrah, lazim, wajar, normal. Apapun yang dia omongin ke kamu, apapun yang dia lakukan ke kamu gitu loh. Ya di sana. Jadi kayak nggak ada nih rasa-rasa menyesalnya dia. Sama sekali nggak ada. Gitu loh. Mungkin kalaupun dia dikasih tahu ini ya, diberi pemahaman, kamu jangan jahat banget kayak gitu sama Leo. Dia tuh bisa jahatnya di mana? Gitu. Enggak, aku nggak ada jahat. Bisa dia gitu. Bisa dia. Ke sana ya. Jadi kayak memang agak mengherankan gimana gitu ya. Bisa gitu nih. Loh. Jadi kayak udah semacam kebiasaan bagi dia ya. Kebiasaan. Jadi kalau misalnya kamu punya rasa bersalah gitu. Aku ini tuh disakiti sama dia apa karena akunya yang jahat kah? Akunya yang keras kepala misalnya. Akunya aja yang lebay misalnya. Kayaknya kamu nggak perlu tuh ngomong menilai dirinya kamu seperti itu ya. Nggak bisa. Jangan gitu. Jangan. Karena udah pasti di sini tuh udah ada urusannya sama sebab akibat gitu. Maksudnya sebab akibat personal langsung sama kamu ya. Gitu. Karena kamu ngejahatin dia lantas dia ngejahatin balik gitu. Enggak. Karena kamu ada kepleset lidah ya. Sehingga dia merespon kamu dengan tindakan-tindakan yang melukai kamu. Kayaknya enggak nih. Terjadi begitu aja nih. Gitu. Ya, kamu elok-elok baik budi gitu, tapi dimarahin gak ada sebab. Bisa ini. Lihat. Jadi kamu jangan kayak ngerasa bahwa wah, apakah aku memang patut untuk diperlakukan seperti ini ya sama si dianya? Enggak ya. Enggak. Dan baiknya sih kamu menghindar aja dari orang kayak ginian. Gitu. Kamu menghindar aja. Karena bayangin ya, katakan untuk mencubit orang lain, boleh dianggap itu tuh ya wajar aja sih aku cubit gitu aja. Udah ada rasa bersalah dia gitu. Nah di sana ya nggak ada rasa bersalah itu loh. Setidaknya dilihat untuk saat sekarang gitu loh. Ya. Dan yang ianya menurut seseorang ini tuh gini dia.
dia nggak selalu kok bikin jadi gini, kayak yang dia lakukan itu menurut dia itu bukan untuk nyakitin, tapi bisa nih semacam ya mau untuk ngebentuk kamu gitu ya. Nah, di sana mau untuk ngebina kamu. Jadi kayak semacam baik yang dia lakukan ke kamu ini tuh ada dampak baiknya. Gitu pula nih. Ada dampak baiknya. Gitu ya. Jadi kayak positif di matanya dia ya positif gitu. Jadi dia marah-marahin kamu ya supaya kamunya itu tuh misal ya, supaya kamu tahu diri gitu. Nah, sana. Makanya kata Mari, ya kalau ini terlebih-lebih bagi kalian yang merasa resonate dengan bacaan Mari ya, kamu nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tibanya dia datang aja untuk jitakin kepalanya kamu. Nah memang udah pas ya saran Mari tadi, nampaknya kamu harus jauhi ini orang, kamu harus hindari ini orang gitu. Kalau bisa itu jangan ada urusan sama si dianya gitu loh. Nggak peduli ini sudah misalnya ini relationship kalian modelnya suami istri kah ya, bahkan kalian sudah suami istri, tapi nampak-nampaknya model rumah tangga ini tuh pandai-pandai kamu lah untuk melindungi dirinya kamu sendiri gitu loh. Karena kalau untuk berubah nggak ada nih berubah-berubahnya dia nih, nggak ada berubah-berubahnya dia gitu loh ya. Misalnya jadi kalau memang nggak bisa dia dihindari ya tadi sebab karena ada hal-hal tertentu gitu ya. Nah, maka kamu pandai-pandai lah ngejaga dirinya kamu. Tapi kalau bisa kamu mengelak menghindar dari dia, mendingan aja deh mengelak menghindar. Karena ngadepin orang kayak gini nih bisa makan hati juga nih, apalagi kalian Leo ya. Orang-orang Leo ini kan nggak sabar gitu loh, nggak sabar. Kalau ngadepin orang-orang yang kayak ginian modelnya, gitu ya. Nanti makan hati sendiri kamu. Apalagi kalian ya orang Leo mah kalau habis-habis ini kesabaran mengaum singanya gitu ya. Nanti bisa itu tuh jadi kayak perang sengit juga nih sama orang ini. Iya tapi kalau kamu berani melawan, nampak-nampaknya patut juga ini ya dilawan ini orang dulu ya gitu. Kayak dia dikasih hentakan gitu loh, dikasih dia shock terapi, dikasih tahu dia dengan keras sikapnya dia itu tuh salah gitu, nggak bener gitu loh. Jadi kayak bukan hanya semacam bersabar gitu ya, tabah gitu ngadepin dia, nampaknya itu nggak bener juga ya. Jadi kalau dia ini terlebih kalian yang udah suami istri ya, kalau kamu sabar aja kita ngebentuk, udahlah aku dimarahin nggak apa-apa lah misalnya, udah aku nangis sendiri aja dalam kamar misalnya gitu ya, kulus aja lah sendiri dadaku ini ya untuk menyembuhkan sakit denger omongannya dia, sakit karena tingkah lakunya dia misalnya ya. Nampak-nampaknya sih kurang cocok juga kalau kayak gitu modelnya kamu gitu. Tapi kayak alangkah baiknya jika kamu ngomong belak-belakan gitu loh, ngomong belak-belakan, ngasih dia pemahaman, kasih dia pengertian gitu bahwa yang dia lakukan itu tuh agaknya tidak normal, tidak wajar gitu ya. Walaupun menurut dia itu hal yang normal, hal yang wajar. Iya, hal yang normal, hal yang wajar menurut dia ya. Jadi mendingan kamu ngomong, enggak itu bukan wajar, itu bukan normal gitu. Ya. Kamu harus sampaikan secara belak-belakan sama seseorang. Kalau enggak dia terbiasa aja udah, oh ya udah ya memang udah benar ini ya, memang udah pas gitu. Gitu. Jadi jangan-jangan memang kamu permisif betul dengan orang ini. Ya, tanpa sadar gitu lah. Maksudnya kamu itu tuh kasih dia kesempatan untuk dia ngerti bahwa dia harus berubah, yang dia lakukan itu tuh enggak tepat gitu ya. Mungkin kamu mau tabah-tabah dulu, enggak ada gunanya tabah-tabah kamu seperti itu gitu loh. Nah sobat kalau kamu diem menurut dia ya udah benar ini, jadi makin kuat pembenarannya dia gitu ya, makin kuat makin terbiasa gitu ya. Jadi jangan salah langkah juga gitu, jangan dia tangkap jadinya itu tuh permisif ya, izin dari kamu gitu loh
di kacamatanya kamu bahwa caranya dia itu tuh ke kamu ya memang masuk gitu, yang memang normal gitu ya. Makanya mendingan kamu berani ngomong sama orang ini. Kalau kamu nggak berani ngomong, gitu-gitu terus dia sampai dia selesai nih ada di circle-nya kamu gitu ya. Maksudnya gini, di circle-nya kamu itu tuh dalam artian sampai dia memang orang ini nggak selamanya ada di kamu ini. Memang nggak selamanya kalian akan terkoneksi, enggak. Akan ada ini tuh memang masanya selesai kalian. Mungkin ini tuh sekitar 4 tahun lagi ya. Kurang lebih tuh 4 tahunan. Gitu ya. Kamu akan tetap boleh nampak di situ tuh kemungkinan berinteraksi sama si dia. Gitu. Setelah 4 tahun dari sejak kamu menyaksikan video ini ya. Nah, memang nanti dia itu orangnya pergi tuh. Gitu loh. Nanti orangnya memang menjauh ini dari kamu ini. Gitu ya. Paling lama itu tuh 4 tahun lagi, paling lama sekali. Gitu ya. Nanti kalau dia udah pergi, barulah di situ tuh selesai. Gitu loh. Kalau kamu memilih untuk diam ya. Kamu memilih untuk diam saat sekarang. Kamu memilih untuk sabar. Jadi kamu nggak akan lihat dianya itu tuh berubah ke kamu. Hanya gara-gara siklusnya kamu berkemungkinan berinteraksi sama dia memang selesai. Gitu loh. Ya, baru kamu di situ tuh bisa bernapas lega, berpikiran tenang, berperasaan damai. Gitu, baru nanti di situ tuh kamu bisa menikmati hal yang demikian. Gitu. Kalau kamu nggak berani ngomong di saat sekarang. Gitu ya. Tunggu takdirnya dia membawa dia misalnya pindah ke kota lain, pindah ke tempat lain lah pokoknya seperti itu ya. Nah di sana sebelum siklusnya kamu dengan dia itu tuh selesai, maka bagaimana caranya dia selama ini ke kamu yang dimana mungkin kamu anggap oh itu nyakitin gue banget gitu, ya udah terus-terusan lah ya kayak gitulah sikapnya dia ke kamu ya. Makanya kamu ngomong gitu ya, nggak bener nih, jangan gitu dong gitu ya, harus bunyi kamu, nggak wajar yang gini, sikapnya kamu kayak gini tuh nggak wajar ini gitu ya. Nah di sana oke lah, baik, sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana bacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik ya, mari awali dari inisial M. Ada mahkota ya, M. Kemudian V ada vanilla, W ada wanita, J ada juara, S ada satu, G ada gula, C ada catur, N ada nama, I istana, L lagu, U usia, kemudian R ada raja. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Sagittarius, Gemini, Cancer ada di sini, Scorpio, kemudian energi dari sesama Leo, energi dari Virgo, dan energi dari Aries menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.